Kita semua tahu, masak sendiri di rumah sering dianggap sebagai pilihan yang lebih sehat, lebih higienis, dan tentunya lebih hemat. Tapi, pernah nggak sih kamu ngerasa aneh karena walaupun udah masak sendiri, pakai bahan yang segar, bahkan masaknya bareng orang rumah, kok malah jadi sakit perut, atau diare, atau mual? Padahal nggak jajan sembarangan. Nah, bisa jadi itu bukan salah bahan makanannya, tapi cara penanganan dan kebersihannya. Tanpa kita sadari, banyak banget kuman, bakteri, bahkan zat kimia berbahaya yang bisa menumpang masuk ke makanan kita. Dan parahnya, itu semua sering terjadi justru dari dapur kita sendiri. Di video ini, kita bakal ngebahas secara lengkap dan menyeluruh tentang sanitasi, hygiene, dan terutama kontaminasi pangan. Materi ini bukan cuma penting buat yang kerja di dunia kuliner, tapi buat kita semua, karena semua orang pasti makan. Apa itu sanitasi dan hygiene? Sanitasi adalah segala bentuk upaya pencegahan agar lingkungan tetap bersih dan sehat, terutama lingkungan pengolahan makanan. Sanitasi ini meliputi kebersihan lantai, dinding, peralatan masak, tempat sampah, tempat cuci tangan, hingga aliran udara di dapur. Kalau sanitasinya buruk, dapur bisa jadi sarang bakteri, jamur, bahkan hama, seperti kecoa dan tikus. Sementara, hygiene lebih ke perilaku manusianya, bagaimana kita menjaga kebersihan tubuh, pakaian, rambut, dan cara berinteraksi dengan makanan. Contoh kesalahan hygiene yang sering terjadi di rumah, yang pertama, masak tapi belum mandi atau ganti baju dari luar. Yang kedua, cuci tangan cuma pakai air tanpa sabun. Yang ketiga, rambut dibiarkan terurai, enggak diikat. Yang keempat, batuk atau bersin tanpa menutup mulut, lalu langsung lanjut pegang makanan. Sanitasi dan hygiene itu ibarat dua sisi koin. Kalau salah satunya bermasalah, risiko kontaminasi bisa langsung meningkat. Pengertian kontaminasi pangan. Kontaminasi pangan adalah masuknya zat asing atau mikroorganisme berbahaya ke dalam makanan. Kontaminasi bisa terjadi kapan saja, dari mulai bahan mentah, saat proses memasak, penyimpanan, bahkan sampai makanan disajikan. Bahayanya bukan cuma soal rasa makanan yang berubah, tapi juga bisa menyebabkan penyakit bawaan makanan seperti keracunan, infeksi usus, sampai gangguan organ. Di dunia industri ini dikenal sebagai foodborne disease. Tapi jangan salah, itu bisa banget terjadi di rumah juga, bukan hal sepele. Jenis-jenis kontaminasi pangan. Jenis yang pertama, kontaminasi biologis. Penyebab utamanya adalah mikroorganisme seperti bakteri. Contohnya Salmonella, E. coli, Campylobacter, dan Listeria. Selanjutnya virus, contohnya norovirus dan hepatitis A. Selanjutnya parasit, contohnya Giardia, Toxoplasma, dan cacing pita. Selanjutnya jamur yang menghasilkan mikotoksin. Sumber kontaminasi biologis bisa dari bahan makanan mentah terutama daging, ayam, ikan, dan telur. Tangan manusia, alat masak dan alat makan yang tidak steril, dan air yang kotor. Efeknya, gejala keracunan, diare, demam, muntah, hingga kematian, terutama jika menyerang kelompok rentan. Jenis yang kedua, kontaminasi kimia, biasanya berasal dari residu pestisida pada sayur dan buah, sabun pencuci piring atau cairan pembersih yang nggak dibilas tuntas, pewarna dan pengawet berlebih, wadah makanan dari plastik murahan yang larut saat dipanaskan. Dampaknya bisa ringan seperti mual, tapi dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan ginjal, hati, atau memicu kanker. Jenis kontaminasi ketiga yaitu kontaminasi fisik. Bentuk kontaminasi yang paling mudah terlihat, contohnya rambut, potongan kuku, serpihan plastik, potongan spons atau lap, kawat dari sikat panci, batu kecil dari beras atau kacang-kacangan. Walau tampak sepele, benda-benda ini bisa menyebabkan luka di mulut, tersedak, atau kerusakan sistem pencernaan kalau tertelan.
Faktor-faktor kontaminasi di dapur sendiri. Kita sering mikir dapur rumah itu aman, tapi kenyataannya banyak banget kesalahan kecil yang bisa jadi penyebab kontaminasi. Contohnya, satu telenan untuk semua bahan. Misal, habis potong ayam mentah, langsung dipakai buat motong sayur tanpa dicuci dulu. Selanjutnya, lupa cuci tangan setelah pegang HP, hewan peliharaan, atau bersin. Selanjutnya, alat masak disimpan di tempat lembab dan enggak dikeringkan. Selanjutnya, masak sambil buka HP, balas chat, terus langsung megang makanan. Selanjutnya, pakai lap dapur yang basah dan jarang dicuci, padahal itu bisa jadi sarang bakteri. Selanjutnya, nyimpan bahan mentah dan matang berdampingan di kulkas, bisa jadi terjadi kontaminasi silang. Selanjutnya, makanan enggak disimpan di suhu aman, dibiarkan terlalu lama di suhu ruang. Semuanya tampak sepele, tapi kalau dikumpulkan, bisa jadi penyebab utama kenapa kita tanpa sadar makan kuman. Dampak kesehatan akibat kontaminasi. Penyakit akibat makanan kotor bisa muncul dalam waktu cepat atau lama. Gejala umumnya sakit perut, diare, mual, dan muntah, pusing, demam, dehidrasi. Kondisi lebih parah bisa terjadi pada bayi dan anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan imun lemah. Menurut WHO, tiap tahunnya sekitar 600 juta orang jatuh sakit akibat makanan terkontaminasi dan 420.000 meninggal dunia karenanya. Pencegahan kontaminasi pangan. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun setidaknya 20 detik sebelum, selama, dan setelah memasak. Yang kedua, pisahkan alat dan talenan untuk bahan mentah dan bahan matang. Yang ketiga, cuci bahan makanan dengan air mengalir, hindari rendam terlalu lama di air kotor. Yang keempat, cuci bersih alat masak dan alat makan, keringkan dengan benar. Yang kelima, gunakan air bersih untuk mencuci dan memasak. Yang keenam, simpan bahan makanan di suhu yang aman. Untuk bahan beku di bawah 0 derajat Celcius. Untuk makanan matang disimpan panas di atas 60 derajat Celcius atau didinginkan cepat ke suhu kulkas. Yang ketujuh, gunakan wadah makanan yang aman. Hindari plastik berlabel daur ulang. Yang kedelapan, ganti lap dapur minimal 2-3 hari sekali. Yang kesembilan, minimalkan penggunaan HP di dapur. Kalau terpaksa, cuci tangan setelah pegang HP. Kebersihan makanan bukan hanya soal enak atau tidak basi, tapi soal keselamatan, kesehatan, dan bahkan nyawa. Dapur yang kelihatannya bersih belum tentu bebas dari kontaminasi. Kebiasaan-kebiasaan kecil kalau dibiarkan bisa berujung besar. Jadi, yuk mulai sekarang lebih peka dan teliti, karena tanpa kita sadari, mungkin selama ini kita sudah berkali-kali makan kuman, tapi mulai sekarang enggak lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat.